Hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Cara pemberian obat dapat melalui 4 jalur, yakni secara oral, masuk melalui mulut, sublingual, di bawah lidah, rektal, masuk melalui dubur, dan parenteral, seperti intradermal, subkutan, intraperitoneal, dan intramuskular. Obat mengalami beberapa tahapan dasar perjalanan di dalam tubuh. Yuk, simak pembahasan satu persatu dari tahapan tersebut. Yang pertama ada proses absorpsi obat. Absorpsi adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian, misalnya mulut, suntikan, atau kulit, ke dalam peredaran darah. Mengapa? Proses absorpsi penting dalam menentukan aktivitas farmakologi obat, karena ketika tidak terjadi proses absorpsi, maka obat tidak bertemu dengan target reseptornya, sehingga terjadi kegagalan kehilangan obat dalam absorpsi akan menjadikan obat tidak berefek. Padahal, proses absorpsi penting untuk menentukan seberapa cepat dan seberapa banyak obat yang mencapai sirkulasi sistemik untuk memberikan efek terapeutik. Absorpsi obat melalui saluran cerna tergantung pada 3 hal. Yang pertama, ukuran partikel molekul obat. Yang kedua, kelarutan obat dalam lemak atau air. Dan yang ketiga, derajat ionisasi obat. Obat yang bersifat asam lemah atau netral akan lebih banyak diabsorpsi di lambung. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan lebih banyak diabsorpsi di usus. Contoh obat yang bersifat asam lemah ada aspirin, asam salisilat, dan asam benzoat. Contoh obat yang bersifat basa lemah ada aminopirin, asetanilit, kafein, dan kuinin. Tahapan yang kedua, distribusi obat. Distribusi obat adalah proses perpindahan obat dari darah ke jaringan-jaringan tubuh setelah diserap. Umumnya, distribusi obat menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat fisika obat, dan sifat membran biologis. Faktor yang mempengaruhi distribusi obat ada sifat kimia fisika obat, terutama kelarutan dalam lemak, sifat membran biologis, kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ tubuh, ikatan obat dengan situs kehilangan, adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat, dan yang terakhir ada massa atau volume jaringan. Yang ketiga ada ekskresi obat. Ekskresi obat adalah tahap pengeluaran obat atau metabolitnya dari dalam tubuh. Ekskresi merupakan bagian akhir dari perjalanan obat atau farmakokinetik setelah absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Proses ini penting agar obat tidak menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan toksisitas. Berikut adalah organ dan jalur utama ekskresi obat. Ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Terjadi melalui filtrasi glomerulus, sekresi tubulus, dan reabsorpsi tubulus. Hati. Obat yang dimetabolisme di hati bisa diekskresikan ke empedu,
dan kemudian dikeluarkan lewat feses. Paru-paru. Untuk obat yang mudah menguap atau gas, misalnya anestesi inhalasi. Kulit dan kelenjar keringat merupakan jalur minor, tapi bisa berkontribusi terutama untuk obat-obat tertentu. Air liur, ASI, air mata, dan cairan tubuh lain merupakan jalur minor, namun penting dalam konteks tertentu, misalnya efek obat terhadap ibu yang menyusui.